Ekspresi dan Apresiasi Seni, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma mempersembahkan adaptasi cerita rakyat Papua dalam drama radio dengan judul Manusia Babi, karya kelompok Papua II kelas 6K dengan sutradara Latinia Jesni Rungpaan. Pada suatu malam, di tengah hutan belantara, terdengar suara keributan, disertai dengan suara hewan yang mengamuk. Keesokan harinya, mama-mama pergi ke tempat pangkur sagu dan mendapati tempat pangkur sagu yang sudah berantakan. Lalu mereka kembali ke kampung dan menceritakan kejadian tersebut pada semua orang di kampung. Berita tersebut terdengarlah di telinga iparnya Thomas, dan pulanglah ia menemui Thomas dan istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, iparnya melihat Thomas yang sedang tidur di atas kayu bakar. Lalu iparnya mendapati kakinya Thomas ada ampas sagu yang menempel. Tidak lama datanglah istri Thomas yang membawa makanan untuk diberikan kepada suaminya. Thomas, kau bangun makan dulu. Iyo, nansa makan. Tempo sudah. Sebelum makanan dingin nih. Iyo, kau cerewet sekali. Kenapa kau tidak mau makan makanan yang kau punya maitua sumasak itu? Kau diam, tidak usah ikut campur. Nansa bunuh kau, awas. Lalu bangunlah Thomas dari tidurnya dan keluar sambil menutup pintu dengan keras. Pada malam hari, Felix mengikuti iparnya dari belakang secara diam-diam. Ketika sampai di tengah hutan, Felix bersembunyi di balik pohon besar sambil mengintip Thomas. Dan betapa terkejutnya Felix ketika melihat iparnya berubah wujud menjadi seekor babi hutan dan pergi mengoyak-ngoyakan tempat pangkur sagu. Setelah melihat hal tersebut, Felix kembali ke kampung dan memberitahukan berita tersebut kepada orang-orang kampung. Kemudian Felix bersama masyarakat kampung membuat sebuah rencana untuk menangkap babi hutan tersebut yang sebenarnya adalah Thomas. Woi, bangun, bangun, bangun! Ada siluman babi, ada siluman babi. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Felix, kau lihat siluman babi di mana? Di tempat pangkur sagu, Bapak. Oh, ada harus. Kita tempat pangkur sagu rusak gara-gara dia ini sudah. Siapa? Siapa yang berubah jadi babi? Thomas dia. Tadi saya lihat dia berubah jadi babi. Ayo kita tangkap dia. Ayo sudah. Dia di mana? Iyo, tenang dulu. Jangan sekarang. Nanti besok baru kita pergi buat perangkap untuk tangkap dia. Keesokan harinya, pagi-pagi subuh, Felix bersama masyarakat kampung membuat sebuah perangkap untuk menangkap Thomas. Kemudian pada malam hari, Felix bersama masyarakat kampung mengikuti Thomas dari belakang
secara diam-diam sambil mengintip Thomas yang akan berubah wujud menjadi seekor babi. Beberapa saat kemudian, babi tersebut terkena perangkap dan warga memasukkannya ke dalam kurungan, lalu membawanya ke kampung. Kemudian, kepala suku mengutuknya menjadi seekor babi hutan untuk selamanya. Saya minta ampun atas sapu kesalahan. Thomas menyesali semua perbuatannya dan memohon ampun kepada seluruh masyarakat kampung. Akhirnya kepala suku dan warga kampung memaafkan Thomas dan mereka membuat sebuah perjanjian. Thomas, kita semua bisa maafkan kau. Tapi kau harus berjanji bahwa kau tidak akan ganggu kita pu tempat pangkur sagu lagi. Iya Bapak, demi leluhur dan tanah ini saya tidak akan ganggu lagi. Setelah beberapa saat kemudian, berita bahwa Thomas ditangkap oleh warga kampung terdengar di telinga istrinya. Dan istrinya pergi menemui Thomas yang sudah menjadi seekor babi dan berada dalam kurungan. Sapu laki di mana? Kopulaki ada di dalam kurungan sana. Ketika Sarah melihat bahwa yang ada di dalam kurungan itu adalah seekor babi, Sarah tidak percaya bahwa yang ada di dalam kurungan itu adalah Thomas. Ah, masa? Jangan kau tipu. Masa tuh sapu laki? Kopi lihat sendiri sudah sana. Kalau kau tidak percaya. Kemudian Thomas melihat istrinya yang sedang berada di situ dan Thomas memanggil Sarah untuk menolongnya. Mace, kau tolong Saka. Saya sudah dapat kutuk jadi babi nih. Mendengar ucapan Thomas dari dalam kurungan, langsung Sarah berlari ke arah kurungan dan berlutut di depan kurungan sambil menangis. Pace, kenapa kau bisa jadi begini? Saya minta maaf Mace. Selama ini saya tidak kasih tahu kau kalau saya ini sebenarnya siluman babi. Dan kampung tempat pangkur sagu itu saya yang selama ini bongkar untuk cari makan. Kenapa kau buat begitu? Pantasan selama ini makanan yang saya masak kau tidak mau makan. Iya Mace, saya minta maaf. Saya yang salah. Sekarang saya sudah tidak bisa jadi manusia lagi. Karena saya sudah dapat kutuk untuk jadi babi selamanya. Setelah Thomas meminta maaf kepada istrinya, ia meninggalkan pesan terakhir kepada Sarah istrinya. Mace, saya sudah tidak bisa jadi manusia lagi. Jadi, kau jaga aku diri baik-baik ya. Ah, dia tipu tuh. Bunuh dia saja. Iya, bunuh dia saja. Jangan bunuh sapu laki. Saya minta ampun, Bapak Kepala Suku. Jangan bunuh saya. Sudah, tenang. Karena Thomas sudah berjanji, jadi kita harus maafkan dia. Tapi kalau Thomas kau terulang lagi, maka kita akan bunuh kau. Iya Bapak Kepala Suku, saya tidak akan terulang lagi. Tapi karena saya sudah dikutuk jadi babi, jadi Bapak Kepala Suku kasih biar saya hidup di hutan saja. Karena saya sudah jadi babi sekarang. Iya sudah kalau begitu. Karena kau sudah berjanji atas nama leluhur dan tanah ini, maka kita akan lepaskan kau ke hutan. Tapi jangan kau ulang lagi, karena nanti kita akan bunuh kau.
Akhirnya kepala suku dan juga para warga kampung sepakat untuk melepaskan Thomas ke hutan. Setelah itu, Thomas pergi ke hutan dan tinggallah ia di sana sambil berbaur dengan hewan liar lainnya yang berada di hutan. Beberapa tahun kemudian, Thomas hidup bersama dengan semua hewan yang berada di hutan. Seseringkali, Thomas juga membantu warga kampung yang sedang berburu mencari makanan di hutan, dengan cara membawa hewan liar ke perangkap warga kampung. Selain itu, Thomas juga pernah membantu beberapa warga kampung yang sempat tersesat di dalam hutan. Pada suatu hari di tengah hutan, ada seorang warga yang tersesat di tengah hutan. Dan pada saat itu, waktu sudah semakin malam. Warga itu bernama Markus, yang sebenarnya adalah sahabat Thomas. Saat itu, Markus kebingungan. Ia mau pulang, namun tidak bisa melihat jalan karena di dalam hutan semakin gelap. Dan pada saat itu, Thomas memperhatikan Markus dari kejauhan. Karena merasa kasihan kepada Markus, Thomas pergi mendekati Markus yang sedang kebingungan. Sobat, ini saya Thomas, jangan kau panas sa. Thomas, kau datang buat apa? Jangan sampai kau mau bunuh saya ke apa? Tidak ada sobat, saya datang ke sini mau bantu antar kau pulang. Ah, kau tipu saja. Jangan sampai kau mau datang bunuh saya. Ah, tidak sobat, sama bantu antar kau pulang. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Thomas berhasil meyakinkan Markus untuk niat baiknya Thomas untuk mengantarnya pulang kembali ke kampung. Kau ikut saya saja dari belakang. Iya sudah. Nanti saya jalan dari belakang kau. Akhirnya, Thomas mengantar Markus pulang kembali ke kampung. Sesampainya mereka di pinggir kampung, Thomas berpamitan ke Markus. Sobat, saya antar kau sampai di sini saja. Iya sudah sobat. Terima kasih banyak lagi sudah bantu antar saya pulang. Setelah itu, Thomas langsung berbalik dan kembali masuk ke dalam hutan dan kembali ke tempat tinggalnya. Markus langsung pulang ke kampung dan menceritakan hal tersebut kepada warga kampung dan juga kepala suku bahwa Markus telah bertemu dengan Thomas di hutan. Dan Thomas mengantar Markus pulang kembali ke kampung. Seiring berjalannya waktu, dengan berkelakuan baik leluhur mengampuni kesalahan Thomas, serta mencabut kutukan dan akhirnya Thomas kembali menjadi manusia. Pada saat itu juga Thomas melepaskan semua ilmu yang dimilikinya dan hidup menjadi manusia normal. Pulanglah Thomas ke rumah, dan betapa terkejut istrinya ketika melihat Thomas yang sudah kembali menjadi manusia. Pace, ini engkau kah? Iyo Mace, ini saya sudah. Ah, kau tipu saja. Betul ini Mace, saya tidak tipu kau. Siapa yang cabut kau kutukan? Leluhur sudah ampuni sapu kesalahan semua.
Karena selama di hutan, saya sering membantu warga kampung. Maka dari itu, saya dibebaskan dari kutukan. Pada saat itu juga, datanglah Felix dan menemui Sarah yang sedang duduk berbicara dengan Thomas. Betapa terkejutnya Felix ketika melihat Thomas yang sudah kembali menjadi manusia normal. Ipar, ini kok kah? Iya Ipar, ini saya Thomas. Felix masih belum yakin dan ia bertanya lagi kepada Sarah kakaknya. Sarah, betul ini ipar dia kah? Iyo, betul. Ini ipar deh. Baru siapa yang cabut ipar dia punya kutukan? Leluhur sudah ampuni sapu kesalahan semua. Karena selama saya di hutan, saya sering membantu warga kampung. Maka dari itu, saya dibebaskan dari kutukan. Setelah sesampainya mereka di rumah kepala suku, Thomas menceritakan semua kejadian yang ia lalui di hutan. Dan juga kejadian di mana ia dibebaskan dari kutukan. Dan memberitahu kepada kepala suku bahwa Thomas sudah membuang semua ilmu yang dimilikinya. Karena Thomas ingin hidup normal bersama masyarakat lainnya. Mendengar semua cerita Thomas, kepala suku sangat kagum dan percaya kepada Thomas. Kemudian ia mengumpulkan semua warga kampung dan membawa Thomas bersamanya, serta menjelaskan semua yang telah Thomas ceritakan. Dan mengumumkan kepada warga kampung bahwa Thomas ingin hidup normal bersama dengan kita semua. Dengan pengakuan itu, semua warga kampung menerima Thomas dengan baik dan akhirnya mereka hidup dengan rukun dan damai. Demikianlah akhir cerita adaptasi Manusia Babi karya kelompok Papua 2 kelas 6K, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Semoga damai selalu menaungi bumi Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.